yang tidak memahami Iya, kurikulum betul. yang baru ini. Kemudian sistem penilaiannya juga sebenarnya hampir sama sih ya. Kalau di kurikulum lama itu Iya, Pak. penilaian saja, sekarang asesmen ya. Asesmen sama, Pak. Ada afektif, ada kognitif, ada psikomotor, sebenarnya sama ya. Iya, Pak. Ada perbedaan. Kalau menurut sama nomenklaturnya mungkin yang agak beda sedikit. Jadi menggunakan kata asesmen begitu ya. Pak. Iya, Pak. Saya kira itu ada beberapa hal yang di ini. Kemudian bahan-bahan ajar semua bisa diambil di di kurikulum Merdeka Belajar. Di situ ada banyak ruang yang disediakan, terutama bahan ajar, kemudian sistem asesmen dan sebagainya banyak ya. Iya, Pak. Ya, mungkin menurut saya itu. Iya, Pak. Kurikulum yang Merdeka Belajar. Oh iya, Pak. Untuk di sekolah-sekolah yang Bapak bina nih, udah ada beberapa yang memakai kurikulum belajar ya, Pak. Kebetulan sekolah kami belum menggunakan kurikulum Merdeka Belajar, Pak. Oh ya, kalau kurikulum belajar untuk Merdeka Belajar. SMA Negeri 1 Gunung Tataan, kebetulan saya sendiri pengawasnya. Baru-baru itu ada penerapan mengenai kedisiplinan siswa. Baru-baru dipanggil Bogor untuk ikut pelatihan untuk disiplin siswa ya. Berarti udah yang menerapkan ya, Pak ya? Ada yang baru pada penerapan sistem disiplin siswa ya. Berarti udah ada yang menerapkan ya, Pak? Ya, di Kabupaten Pesawaran baru satu. Kebetulan kalau SMA di Gua Parajermin belum. Ya, oh iya betul, Pak. Belum siap. Mungkin ada beberapa faktor sih. Salah satunya guru belum ikut pelatihan tentang kurikulum baru, itu yang pertama. Yang kedua mungkin dari sarana prasarana SMA 2 Padang Cermin belum siap gitu, belum siap. Ya, kita untuk mungkin harus pada tahun berikutnya ya, mudah-mudahan tahun depan pada tahun ajaran baru sudah bisa ngikut seperti ya, SMA Negeri 1. Insya Allah, mudah-mudahan Pak kami menyusul menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Oh ya, lagi Pak, masalah-masalah apa yang sering muncul di sekolah-sekolah yang Bapak bina loh Pak? Misalkan di permasalahan apa Pak yang sering muncul di dalam sekolah? Beberapa masalah yang penerapan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi kebetulan ini sekolah binaan saya seperti SMA Negeri 1 Gunung Tataan ya. Kendala yang pertama, guru itu dalam pembuatan perangkat pembelajaran modul pembelajaran. Nah, modul pembelajaran ini guru diharapkan sudah begitu kurikulum itu diberlakukan, guru harus bisa membuat modul pembelajaran. Nah, tapi nyatanya masih banyak sekali dalam pembuatan modul pembelajaran yang kurang pas ya, kurang bagus. Ini karena pelatihan tentang kurikulum belajar. Jadi ada beberapa ikut misalkan IHT tetapi itu waktu atau jam terbangnya masih sedikit sekali ya, karena itu lewat daring ya, iya Pak. Jadi masih banyak kelemahan ya, banyak kelemahan dan kekurangan. Kendala salah satu itu, jadi dalam pembuatan perangkat pembelajaran guru masih banyak kurang. Mungkin karena IT-nya juga, penguasaan IT-nya kurang ya Pak. Yang dibuat modul belajarnya itu berbeda-beda, tidak ada sistematika yang pas, padahal sudah diberi rambu-rambu dalam pembuatan modul belajar, tetapi nyatanya guru membuatnya masih kurang bagus ya. Oh iya Pak. Pemerintah harus mengatakan. Mohon perhatian kepada seluruh bendahara baik dari kelas 10, 11, dan 12
agar segera berkumpul Oh iya, Pak. di ruang perpustakaan sekarang. Eh, Sekali lagi, mohon perhatian kepada seluruh bendahara kelas, baik dari kelas 10, 11, dan 12, agar segera berkumpul di perpustakaan. Terima kasih. Nah, iya Pak, itu berarti salah satu kekurangan dan kelebihan dari kurikulum Merdeka Belajar ya Pak ya. Nah, bagaimana dengan model-model pembelajaran yang sudah diterapkan oleh guru-guru Pak di sekolahan Bapak yang bina? Apakah guru-guru sudah menggunakan model? Memang di sekolah binaan saya, terutama yang sudah menerapkan SMA 1 Gedung Tataan, memang saya anjurkan guru-guru membuat RPP-nya menerapkan model-model pembelajaran ya. Jadi dalam pembuatan RPP menurut edaran Menteri 7 2019 itu yang hanya satu tapi untuk menerapkan langkah-langkah model pembelajaran. Saya ambil contoh misalkan seperti model jigsaw di langkah-langkah kegiatan, intinya itu dalam RPP. Oh, berarti guru-guru ada model indicator dan banyak lagi ya, atau parenting session division ya, misalkan itu ya Pak. sarana prasarana yang memang masih kurang mendukung ya. Mudah-mudahan dengan sarana prasarana yang lengkap, Iya Pak. model-model pembelajaran juga bisa diterapkan di sekolah binaan ya. Iya Pak. Itu. Berarti udah ada beberapa ya guru yang menggunakan model pembelajaran yang inovatif ya Pak ya? Ya, kalau untuk SMA Gedung Tataan memang bagi guru yang mengajar kelas 10 semua saya gitu. haruskan untuk menerapkan model-model pembelajaran ya. Kan model pembelajaran banyak sekali, ada Iya, 70-an model pembelajaran. Oh iya betul. Kalau yang Mereka semua guru sudah saya betul, Pak. pernah saya latih dalam 1 hari pun untuk pembuatan model-model pembelajaran di dalam RPP. Nah, kemudian pernah saya periksa belum lama ini dalam bentuk monitoring dan evaluasi bagi guru-guru kelas 10 di SMA Gedung Tataan dalam penerapan model-model pembelajaran. Gitu ya Pak. Menurut Bapak model pembelajaran problem based learning PBL dan PJBL itu bagaimana Pak dalam penerapannya sekarang? Model pembelajaran ini kan model pembelajaran apa ya? PBL Pak, problem based learning sama project based learning. Ini kan kami di PPG diajarkan untuk menggunakan model pembelajaran PBL dan PJBL Pak, problem based learning dan project based learning. Gitu Pak. Oh iya. Jadi ada sedikit perbedaan yang mungkin ada sedikit saya jelaskan mengenai model pembelajaran PBL ya. Iya Pak. Ya, saya jelaskan model pembelajaran DBL dulu ya. Ya, sebentar dulu. Model DBL ya. Jadi model DBL problem basic learning itu juga salah satu model pembelajaran yang cooperative learning ya. Jadi model pembelajaran problem basic learning ini pada intinya ya ada problem-problem di dalam pembelajaran yang dipecahkan melalui diskusi ya. Iya, betul Pak. Informasi. Nah, kemudian langkah-langkah dalam pembelajaran problem basic learning itu ada beberapa model. Jadi kalau menurut misalkan menurut pakar yaitu Amir di tahun 2008 ya. Jadi ditulis 2008 oleh Amir. Jadi salah satunya adalah mengklasifikasi istilah atau konsep yang belum jelas, kemudian merumuskan masalah atau dianalisis. Nah, ini langkah-langkah model PBL ya. Iya, Pak. Nah, ya, halo Pak. Sinyalnya. Dia menata gagasan secara sistematik.
dan analisa, kemudian penentuan tujuan pembelajaran. Ya, kalau sudah cari informasi tambahan atau sumber lain ya dari diskusi kelompok, kemudian ada mencermati saat pelaporan ya. Nah, di dalam pembelajaran BBL Iya, Pak. Basic Learning itu ada 5 fase. 5 fase itu 5 tahapan ya. Iya, Jadi Pak. tahapan yang pertama itu orientasi siswa pada masalah. Oh iya, Jadi berarti guru identifikasi masalah ya Pak? pelajaran, kemudian memotivasi. Nah, siswa itu adalah yang dipilihnya ya. Misalkan kalau kimia masalahnya saya ambil contoh yang ini masalah titik beku atau titik larutan gitu. Kalau asam basa gimana Pak? Pak? 12, misalkan. Nah, itu pemecahan masalahnya waktu praktek misalkan seperti apa ya. Ada fase kedua atau langkah kedua dengan PBLU di organisasi siswa untuk meneliti misalkan berapa titik beku suatu larutan Ya. atau titik didih suatu larutan ya. Nah, ini jadi maksudnya organisasi siswa itu jadi tugas belajar yang berhubungan masalah tersebut. Jadi guru membantu mendefinisikan gitu Iya Pak. di tahap kedua atau fase kedua. Nah, pada tahap ketiga itu guru membimbing menyelidiki individual maupun kelompok. Jadi siswa itu diskusi secara kelompok, tetapi guru membimbing menyelidiki secara individu maupun kelompok, atau bisa waktu kita dengan dibantu bukan model pendekatan induktif. Jadi ada induktifnya dengan individu masing-masing anak, kemudian deduktifnya itu seluruh, itu secara kelompok. Ini fase ketiga. Jadi pada intinya pada fase ketiga itu guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi jadi yang sesuai. Jadi misalkan waktu melaksanakan eksperimen titik beku dan titik didih ya. Nah, itu siswa diminta penjelasan dan bagaimana pemecahan masalahnya ya. Nah, itu fase ketiga atau tahapan ketiga. Pada tahap keempat atau fase keempat di sini mengembangkan atau menyajikan hasil karya. Jadi tadi setelah melakukan eksperimen titik didih, nah kemudian hasilnya itu misalkan dilaporkan dalam bentuk video atau model, atau guru pada intinya membantu ya siswa dalam penyelesaian tugas dalam pemecahan masalah waktu praktek tadi. Jadi pada intinya pada fase keempat mengembangkan menyajikan hasil karya itu yang ya kalau proyek harus ada hasilnya ya Pak. Itu boleh kalau bentuk buatan orang, bentuk dalam video atau dalam model, ini dalam DBL ya. Nah, pada fase yang terakhir model DBL itu menganalisis, jadi menganalisis kemudian mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi tadi misalkan dalam bentuk tabel atau sebuah laporan ya, kemudian dianalisis. Iya Pak. Kemudian dievaluasi. Hasilnya sudah bagus tidak. Nah, guru di sini melakukan refleksi itu merenung apakah kegiatan tadi ada yang perlu diperbaiki atau salah atau memang sudah baik atau dievaluasi. Nah, di sini pada tahapan penyelidikan ada proses-proses yang kita gunakan ya untuk problem yang banyak itu. Mungkin kalau tadi ada tanya proyek basic learning ya. Iya Pak, project. Berarti kalau project itu harus menghasilkan ya Pak, harus ada harus ada hasil karyanya. Ada sedikit perbedaan di dalam problem basic learning. Di sini menampilkan problem. Nah, kalau proyek basic learning ya proyek. Nah, di sini misalkan di siswa diajak ke suatu industri ya, misalkan dalam
lingkungan ya, pada kimia lingkungan saat dicontoh pada pelajaran kelas 11 kimia lingkungan. Nah, anak-anak diajak ke industri, kemudian mereka suruh mengamati ya, mengamati tentang apa yang terjadi pada industri, Iya. misalkan industri semen atau industri sabun ya. Iya Pak. Industri sabun. Dari hasil pengamatan mereka diskusikan, jadi anak itu tahu problem, benar-benar tahu dari hasil penelitiannya, kemudian mereka bicarakan sama-sama juga ya. Jadi pada intinya anak itu diajak ke lingkungan langsung ya, kemudian Iya, Pak. lingkungan langsung misalkan di industri atau di proyek-proyek ya. Jadi pada intinya adalah sebenarnya sama ya, ada industri sebagai pusat belajar, tetapi pada intinya dia menemukan sendiri apa yang dia lihat, kemudian didiskusikan bersama ya. Oh iya Pak. Nah, pada intinya sama ya. Gitu ya Pak ya. Ya, saya kira itu ya. Iya Pak. Kalau PPL itu bisa di dalam kelas atau bisa di dalam Di luar ya Pak ya. laboratorium. Proyek juga bisa di laboratorium, bisa juga di lingkungan gitu. Ya itu Pak. Terus bagaimana ini Pak pelaksanaan kepengawasan loh Pak? Maksudnya adakah program-program Bapak tentang pelaksanaan ini pengawasan terhadap sekolah-sekolah yang Bapak bina? Ya. Yang pertama untuk program pengawasan yang ada program pembinaan namanya. Yang pertama pembinaan. Jadi pada program pembinaan dan pelatihan ya itu juga untuk guru dan kepala sekolah di dalam satu semester itu paling tidak satu kali kita mengadakan gitu, Pak. program Pengawasan ya Pak. atau pembinaan. Pembinaan ya Pak. Contoh kalau misalkan guru-guru dibekali model-model Ya. lewat IHT atau industri Iya. atau bisa dalam bentuk Workshop. dalam bentuk diskusi ya, fokus diskusi ya, pakai misalkan ya diskusi. Iya, Pak. Jadi ada dikumpulkan guru-guru, kemudian di suatu tempat diajak bersama untuk diskusi mengenai model-model pembelajaran. Jadi seperti itu. Ini Iya, Pak. untuk program pelatihan, pembimbingan ya. Kemudian ada program evaluasi di dalam dari hasil monitoring dan evaluasi di masing-masing sekolah itu dibuat ya dalam bentuk suatu laporan, namanya laporan kepengawasan. Oh iya Pak. Ya, masing-masing sekolah itu tentunya berbeda-beda, mungkin dari hasil monet atau monitoring evaluasi atau hasil pembinaannya. Iya Ya. Pak. Nah itu beda-beda. Nah ini dilakukan misalkan untuk supervisi akademik bagi guru ya, bagi guru. Iya Pak. Itu paling tidak satu sekolah paling tidak 10 guru lah, 10 Oke. guru dalam satu semester. Nah Betul, karena Pak. binaan saya itu sekarang banyak 8 sekolah, jadi paling tidak ada 80 guru itu dalam satu semester yang disupervisi ya, di Iya, sini Pak. dengan pendekatan misalkan supervisi secara langsung gitu ya. Mungkin dengan adanya pembinaan dari Bapak, guru-guru bisa termotivasi ya Pak, dengan salah satunya dengan menggunakan model-model pembelajaran yang inovatif ya Pak ya. Ya, kalau pembelajaran inovatif ini rata-rata guru sebelum dan sesudah menggunakan model-model pembelajaran inovatif, mereka ternyata setelah saya tanya ada perbedaan baik proses belajar maupun hasil belajar yang didapat dari hasil belajar siswa ya. Iya, Pak. Intinya guru-guru yang saya wawancarai setelah penggunaan model pembelajaran ya, setelah saya latih mereka menerapkan, rata-rata hasil belajarnya lebih bagus sama apa yang dibawa
selama ini dianggap susah, setelah mereka gurunya menggunakan model pembelajaran jigsaw, hasil siswa di atas 80, ya nilainya di atas 80 ya, padahal Iya, Pak. makanya yang diterapkan hanya 70. Ini ambil contoh seperti itu. Iya ya Pak. Ya udah Pak, terima kasih atas waktunya. Mungkin itu saja yang saya wawancarai saat ini. Terima kasih atas waktunya. Maaf mengganggu Pak waktunya. Semoga Bapak sehat selalu. Halo Pak. Iya, iya. Iya Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum.